Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena satu subscribe sangat berarti bagi kami. Pokoknya mantap. Oke, salam piknik lor. Kali ini saya akan mengajak sedulur semua untuk jalan-jalan melihat keindahan lereng Gunung Lawu sisi sebelah barat. Wah, mantap ya lor ya. Biasanya orang itu berwisata kalau ke lereng Gunung Lawu tentu tujuan utamanya adalah kawasan Tawangmangu yang sudah tidak diragukan lagi dengan keindahannya. Kemudian tujuan yang kedua baru menuju ke Kebun Teh Kemuning. Padahal lor, di Kebun Teh Kemuning ini saya catat paling tidak ada 9 destinasi wisata yang bisa kita kunjungi. Jadi daerah Kebun Teh Kemuning ini juga bisa menjadikan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Karanganyar. Kebun Teh Kemuning sendiri merupakan suatu perkebunan yang berada di perbukitan di Kecamatan Ngargoyoso. Jadi ini di lereng Gunung Lawu sisi sebelah barat. View-nya cukup indah, dan di sekitar Kebun Teh Kemuning ini saya catat ada 9 destinasi wisata yang bisa kita kunjungi, yang sama-sama mempunyai konsep nuansa alam. Jadi nuansa healing gitu lor ya. Dan kita lihat Gunung Lawu tidak terlihat ya lor ya, karena tertutup kabut gitu ya. Wah, kalau di daerah pegunungan tuh kalau tidak pagi memang susah untuk bisa melihat gunung secara keseluruhan gitu ya. Jadi biasanya sudah tertutup kabut mulai siang hingga sore hari. Oke, dari 9 destinasi wisata ini akan kita kupas satu persatu dan menjadikan rekomendasi bagi sedulur semua yang menuju ke daerah Kemuning Ngargoyoso. Destinasi wisata yang pertama adalah Kemuning Sky Hill. Ini lokasinya tepat berada di Kebun Teh Kemuning, jadi tepat di tengah-tengahnya gitu loh ya, pas di bukitnya itu loh. Dan ini sebuah wahana menguji adrenalin, menguji keberanian untuk melewati jembatan kaca yang sepanjang 120 meter, dan ini merupakan jembatan kaca terpanjang di Jawa Tengah. Wah, dan ini cukup tinggi lokasinya lor, betul-betul untuk menguji adrenalin. Dan saat ini kita juga bisa melihat Bukit Teletubbies yang berada di samping Kemuning Sky Hill. Jadi satu lokasi bisa 2 destinasi ya lor ya, Kemuning Sky Hill maupun Bukit Teletubbies. Dan untuk menikmati keindahan Kebun Teh Kemuning lewat jembatan kaca ini lor, kita hanya membayar Rp20.000. Jawangan lor kuwi lor. Wah, wis enak rawani dengan takut, orang yang takut ketinggian, fobia dengan ketinggian, melihat bawah gitu. Wah ya, mesti ayub-ayuban ya lor ya. Destinasi wisata yang kedua, dari Kemuning Sky Hill kita ke timur sedikit, kurang lebih 4 km, bisa kita tempuh selama 13 menit, yaitu Candi Cetha, candi beragama Hindu lor. Dan ini lokasinya cukup tinggi karena sangat dekat dengan puncak Gunung Lawu. Jadi tempat ini sangat dingin dan sangat mengasyikkan gitu loh. Wah, nyenengke pokoknya lor.
dari tempat parkir untuk menuju titik utama Candi Cetha jalannya lumayan jauh, jadi sekaligus olahraga gitu lur ya. Candi Cetha sendiri masih dipergunakan sampai sekarang untuk tempat peribadatan agama Hindu. Dari Candi Cetha kita ke selatan kurang lebih 5 km, bisa kita tempuh selama 18 menit. Kita menuju ke Segoro Gunung untuk melihat para layang di daerah Kemuning. Jadi Kemuning Segoro Gunung. Wah. Jadi para layang Kemuning Segoro Gunung ini juga menguji adrenalin. Bagi yang suka terbang, monggo dipersilahkan. Kalau tidak berani sendiri, bisa tandem nanti lor dengan operator yang ada di sini. Tapi kalau sudah berani, monggo sendiri melayang dari para layang Kemuning Segoro Gunung menuju ke lapangan yang di dekat terminal wisata Kemuning. Wah, jangan oke lor ya. Tapi kalau saya lor, ya ndak berani ya lor ya. Lawang takut dengan ketinggian ya lor. Cukup melihat dari jauh saja. Wes nyawang wae. Jadi kalau hari Sabtu dan Minggu, weekend gitu ya lor ya, cuaca cerah, wes banyak sekali para layang yang terbang di lokasi ini. Yang ketiga kita ke selatan lagi, kurang lebih 8 km dari para layang Kemuning Segoro Gunung, yaitu candi yang sangat legendaris, Candi Sukuh. Wah, ini bentuknya seperti yang berada di Sukumaya ya lor ya. Candi yang sangat eksotis gitu loh, yaitu Candi Sukuh. Dan untuk menuju lokasi ini jalannya cukup terjal. Jadi kalau menuju ke lokasi ini, kondisi kendaraan maupun sepeda motor harus betul-betul prima karena jalannya sangat terjal. Namun nanti akan terbayar dengan keeksotisan yang berada di Candi Sukuh ini. Dari Candi Sukuh kita jalan ke arah barat untuk menuju ke sebuah destinasi yang kelima, yaitu air terjun Jumok. Ini air terjun yang sangat landai, dari lokasi parkir tidak terlalu jauh dan jalannya tidak terlalu tinggi, namun sangat eksotis. Airnya cukup jernih dan debit airnya lumayan gede lor ini. Dan untuk air terjun ini ketinggiannya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 20 meteran, namun debit airnya lumayan gede. Ini adalah destinasi wisata kedua untuk air terjun selain Grojogan Sewu yang berada di Tawangmangu. Jadi kalau dari Candi Sukuh bisa kita tempuh selama 8 menit dengan jarak 2,4 km. Dan kita lihat itu lor, air terjun Jumok. Dari air terjun Jumok kita ke barat sedikit untuk menuju destinasi wisata yang ke-6, yaitu Sendang Dalem Senior. Ini tempat untuk camp, tempat untuk berenang maupun untuk kuliner.
Jadi ada tempat untuk camping gitu lor ya. Kalian bisa juga berenang di lokasi ini maupun healing ya lor ya, sekaligus destinasi sekaligus kulineran di lokasi ini. Sendang Dalem Senior yang ditempuh selama 8 menit dari Jumok dengan jarak 2,6 km. Dan lokasi ini juga menyediakan glamping ataupun hotel penginapan. Jadi di sini juga ada tempat penginapan berbentuk glamping maupun hotel. Jadi lokasi ini sudah komplit ya lor ya. Tempat healing, untuk tempat camp, tempat penginapan, kemudian berenang, tempat healing maupun untuk kuliner. Sudah komplit satu lokasi ini, Sendang Dalem Senior. Dari Sendang Dalem Senior kita naik lagi kurang lebih 4 km, kita tempuh selama 12 menit, kita menuju ke Sendang Lawu. Ini sebuah tempat untuk kulineran sekaligus untuk healing, karena ini juga satu lokasi dengan Telaga Madirda. Jadi berdampingan gitu lor ya, antara Sendang Lawu dan Telaga Madirda, satu lokasi. Ini tempatnya cukup dingin, jadi cocok untuk healing ini lor. Wah, lah itu kolamnya banyak ikannya lor ya. Wah, mantap ini. Dan untuk Sendang Lawu sendiri ini juga bisa kita tempuh kalau dari Candi Sukuh 3 km, bisa ditempuh selama 8 menit saja dari Candi Sukuh. Lokasinya tidak terlalu luas tapi mengasihkan gitu lor ya, estetik. Dan inilah Telaga Madirda, suatu telaga yang cukup tersembunyi di lereng Gunung Lawu. Ini menjadikan destinasi wisata ke-8, cukup menyenangkan untuk dikunjungi karena di sini juga ada, karena kalian bisa juga naik kano maupun bebek air. Lokasinya berdampingan dengan Sendang Lawu. Dan untuk destinasi wisata yang terakhir, yang ke-9 adalah Helena Jambu Kristal. Jadi ini tempat untuk petik jambu, baik jambu kristal maupun jambu merah. Ini bisa kita tempuh selama 27 menit berjarak 12 km dari Sendang Lawu maupun dari Telaga Madirda ini. Jambu Helena sendiri mempunyai lokasi yang cukup luas, kurang lebih 3 hektar. Jadi kalian di sini bisa memetik jambu sendiri, baik jambu merah maupun jambu kristal. Itulah tadi 9 destinasi wisata yang berada di
sekitar Kebun Teh Kemuning, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Semoga video ini bermanfaat bagi sedulur semua. Terima kasih. Baik, Oke.